Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman penonton Aksara Agro and Farm, kali ini kami mencoba balik ke budidaya kunyit hitam organik. Jadi pada video kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh teman-teman penonton budidaya kunyit hitam, yang kebanyakan itu sekarang menanyakan tentang bagaimana cara menjual atau penjualan dari hasil panen kunyit hitam. Nah, mereka pada langsung tanya to the point, apakah bisa bermitra atau seperti apa kalau mau bermitra dengan Aksara Agro and Farm. Nah, kami akan menjawab langsung di awal video ini. Jadi sebelumnya teman-teman, bagi yang baru melihat tentang budidaya kunyit hitam di Aksara Agro and Farm, teman-teman silahkan masuk ke playlist di channel Aksara Agro and Farm. Itu ada beberapa playlist. Teman-teman memilih playlist tentang kunyit hitam organik, teman-teman. Nah, jadi untuk cara penjualan kunyit hitam, dan pada saat itu saya langsung menanyakan ke penonton atau yang berkomentar, apakah bapak atau ibu sudah menanam atau sudah hampir panen atau sudah pernah panen atau bahkan malah belum pernah mencoba menanam. Nah, kebanyakan yang menanyakan seperti itu, bagaimana cara menjual hasil panen kunyit hitam, itu rata-rata memang belum pada tanam, teman-teman. Nah, akhirnya saya jawab di awal bahwa Aksara Agro and Farm itu tidak bermitra dalam hal penjualan hasil panen kunyit hitam. Karena kenapa? Karena kami pun juga petani mandiri yang memulai awalnya itu dari sedikit demi sedikit seperti itu. Nah, lalu pertanyaan berikutnya dari beliau-beliau itu lah kalau gitu nanti saya mau tanam banyak, jadi nggak bisa mas, otomatis nanti keuntungannya juga sedikit. Nah, karena ada pertanyaan yang mengarah seperti itu, kami lanjutkan dengan pertanyaan ke beliau, ke bapak ibu tersebut. Bapak ibu milih modal besar di awal tanam banyak, atau mending sebaiknya karena belum pernah tanam, coba bapak ibu tanam sedikit demi satu on dulu atau berapa on dulu. Karena dari pengalaman kami, satu on itu bisa kami semai sejumlah 40-an bibit, teman-teman. Dari satu on rimpang kunyit hitam itu bisa kami potes atau bisa kami buat bibit sebabnya 40-an bibit. Nah, dari situ nanti bapak ibu silahkan mencoba bertahap dari mulai semai dulu, Nah, kami pun di video sebelumnya di playlist kunyit hitam, kami lebih menyarankan menyemai dengan media gelas seperti ini, yang bagian bawahnya sudah kita lubangi. Tujuannya apa? Tujuannya agar perakaran ini, yang putih-putih ini, pada saat nanti pindah tanam itu tidak stres. Karena kalau kita menanam dengan apa, teman-teman, di media gulutan atau bedengan di lahan, itu biasanya nanti akar-akar dari tiap bibit itu akan gabung, kemudian pada saat kita pindah tanam itu nanti ada yang putus sehingga ada resiko stres. Nah, jadi daripada bapak ibu itu memikirkan pasarannya nanti bagaimana, itu silahkan coba semai dahulu, karena mencoba itu juga penting. Karena nanti bapak ibu belajar dari awal cara menyemai, cara perawatan semai, media tanamnya. Kami pun media tanam hanya 2 jenis, jadi hanya tanah dengan fermentasi kotoran kambing, teman-teman. Nah, dan penjualan pun yang kami lakukan selama ini cukup mudah, alhamdulillah. Di zaman era ini kami penjualan secara online. Yang kedua, sejak pandemi kemarin itu kan makin banyak pasar di tiap-tiap daerah, di tiap-tiap RW, bahkan di tiap kelurahan itu kan setiap 1 bulan itu ada sekitar 2 kali kan, biasanya makin banyak bazar atau apa itu kegiatan sosial. Nah, di situ teman-teman atau bapak ibu sekalian penonton Aksara Agro and Farm itu bisa menjual atau bisa mengenalkan hasil panen rimpang kunyit hitam kepada pengunjung. Nah, ya dari situ, dari sedikit demi sedikit nanti ada pembeli 1 on, 2 on. Asalkan bapak ibu itu konsisten budidaya suatu tanaman,
itu nanti akan dikenal, sehingga kedepannya akan, kalau bahasa Jawanya itu getok tular, atau saling akhirnya dari satu orang ke dua orang, ketiga orang itu akan tahu kalau bapak itu, ibu itu melakukan budidaya kunyit hitam. Nah, dari situ lambat laun nantinya bapak ibu semakin bisa memudah untuk menjual hasil panen dari kunyit hitam itu sendiri. Nah, jadi misalkan bapak ibu memiliki dana rupiah, katakanlah 1 juta rupiah. Nah, itu sebaiknya dari dana 1 juta itu mending digunakan untuk budidaya kunyit hitam secara bertahap. Artinya, misalkan di bulan 10 ini, saya pengambilan video ini di tanggal sekitar 24 atau 26 Oktober 2022. Jadi Bapak Ibu misalkan dengan uang 1 juta, daripada uang 1 juta itu dibuat untuk tanam satu periode atau satu waktu, itu bisa dibuat katakanlah lebih dari 2 periode atau lebih dari 3 periode lah. Nah, jadi periode pertama misalkan beli 1 on, kemudian dari 1 on itu bisa dibuat 40-an bibit untuk semai. Nah, kemudian jeda 1 bulan berikutnya beli lagi 1 on, kemudian disemai lagi seterusnya, sehingga pada saat panen itu pada saat perawatan itu Bapak Ibu sekalian bisa mengevaluasi dari perawatan semai sampai pindah tanam sampai nanti usia sekian bulan, bisa mengevaluasi dari semai yang pertama untuk diperbaiki pada saat semai kedua dan semai ketiga. Nah, jadi mending seperti itu kalau saran kami, daripada uang 1 juta itu dijadikan 1 kali penanaman. Nah, kalau ada kesalahan atau hal yang ingin diperbaiki atau dievaluasi dari perawatan sebelumnya, itu Bapak Ibu tidak memiliki bibit yang tahap kedua dan atau yang ketiga. Tapi kalau dari uang 1 juta itu dibuat bertahap, nah itu evaluasi dari semai sebelumnya itu bisa dipraktekkan koreksinya di semai yang berikutnya. Begitu pula pada saat panen, itu nanti Bapak Ibu lebih merasakan lebih ada positifnya juga, karena dari penjualan online maupun seperti itu nggak langsung habis, jadi lebih kontinu. Nah, itulah manfaatnya. Jadi daripada Bapak Ibu itu menanyakan bagaimana penjualan seperti apa, toh Bapak Ibu juga belum memulai, sebaiknya mulai lebih dulu, sehingga Bapak Ibu itu bisa dikatakan sudah memiliki barangnya. Jadi aneh juga kalau kita ngomong atau membicarakan tentang pemasaran, tetapi Bapak Ibu atau penonton sekalian itu belum memulai sama sekali, sehingga ekspektasi atau harapan nanti hasil panen sekian-sekian. Misalkan Bapak Ibu bertanya 1 on itu harganya berapa Mas? Kemudian dari bibit 1 gram bisa menjadi berapa bibit, misalkan seperti itu. 40-an bibit Pak, Bu. Habis itu nanti panen 1 bibit itu bisa menghasilkan berapa ons atau berapa kilo. Nah, setelah kita jawab, kecenderungannya Bapak Ibu akan langsung melakukan kalkulasi, berhitung, berarti modal sekian dalam kurun waktu sekian itu menghasilkan keuntungan sekian. Nah, ekspektasi yang berlebihan di awal seperti itu nantinya bisa membuat Bapak Ibu, jika terjadi hal yang bisa dikatakan gangguan atau hambatan, itu kecewanya akan lebih besar. Nah, kami pun itu melakukan semai itu juga bertahap Bapak Ibu. Dari mulai jahe merah organik, kemudian budidaya porang, kemudian yang ini kunyit hitam, itu juga kami bertahap, tidak langsung dalam skala besar seperti itu. Dan alhamdulillah dari meskipun sedikit, kami memulai bisa dikatakan sedikit, itu bisa mendapatkan keuntungan. Nah, kami juga pernah melakukan budidaya jahe merah organik, dan kami pun itu bermitra dengan bisa dikatakan suatu kelompok pertanian yang cukup ternama jahe merah organik di Indonesia. Walhasil kami pun juga mengalami ujian, artinya penjualan ke sana itu ternyata meskipun mitra ada MOU itu tidak mulus, teman-teman. Jadi di sini perlu saya sampaikan bahwa petani itu harus merdeka, artinya jangan sampai karena tidak ada mitra sehingga menyurutkan semangat Bapak Ibu dalam budidaya suatu apapun.
justru ini kesempatan agar harga hasil panen suatu komoditas pertanian, khususnya kita sekarang bahas kunyit hitam, bisa lebih banyak untungnya, itu justru menjual sendiri tanpa perantara atau tanpa mitra. Artinya mitra itu seperti perusahaan atau pabrik. Nah, kecuali Bapak Ibu sekalian memiliki berusaha tetap menahan harga standar. Nah, tadi saya sebutkan di awal cara menjual hasil panennya. Yang pertama itu melalui online, yang kedua itu mengikuti bazar di tiap daerah Bapak Ibu sekalian, misalkan seperti di tingkat kelurahan, kecamatan, bahkan kota atau kabupaten. Nah, yang ketiga itu langsung jual ke pasar tradisional. Yang bisa saya sebutkan di sini lebih spesifik itu pasar tradisional khusus jamu. Jadi seperti saya ditinggal di Yogyakarta, itu di Jawa Tengah itu ada beberapa pasar memang khusus menjual hasil bahan obat, bahan jamu. Nah, di situ kita dengan mudah untuk menjual hasil panen dari jahe, kemudian kunyit hitam maupun jenis rimpang-rimpang yang lain. Nah, itu mungkin Bapak Ibu sekalian untuk menjawab beberapa pertanyaan, karena semakin kesini makin banyak yang menanyakan bagaimana cara penjualan bibit kunyit hitam, hasil panen kunyit hitam. Tapi setelah saya tanyakan kembali apakah Bapak Ibu sudah tanam, rata-rata yang menanyakan itu memang belum tanam. Nah, sehingga mereka itu tidak berani tanam kalau belum ada kepastian pasarnya. Justru kalau menurut pikiran dari kami itu tanam dulu, belajar tanam dulu sembari mencari pasar, dan jangan terlalu berharap dengan sistem kemitraan. Seperti itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.